Hai semua teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng, diskusi bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Nah, di video kali ini aku pengen membahas terkait dengan core values akhlak khususnya untuk value yang adaptif. Yang sebelumnya aku udah upload ya teman-teman ya, yang amanah, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal. Nah, di sini aku pengen bahas yang berkaitan dengan adaptif. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman tinggal explore aja semua informasi yang ada di channelku ini melalui playlist biar lebih gampang. Bagi teman-teman yang mau belajar seputar karir, nggak melulu harus soal BUMN ya, boleh lewat playlist lebih gampang. Kalau yang lagi mau persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, cari aja playlist ini ya, BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN, nanti teman-teman tinggal dengerin videonya dari paling atas. Karena nanti aku akan susun videonya biar teman-teman lebih gampang belajarnya, gitu ya. Teman-teman yang berkaitan dengan akhlak itu sendiri, ini ya teman-teman ya, merupakan value atau nilai yang dipegang oleh BUMN itu, mulai dari Kementerian BUMN ke semuanya lah, keluarga besar BUMN untuk bisa dipraktekkan, diimplementasikan pada saat teman-teman itu nantinya bekerja. Ini lebih dari sekedar teman-teman hafal terus dihafal, lolos tes terus udah dilupakan. Enggak ya teman-teman ya, karena ini value-nya bagus banget. Bahkan teman-teman yang nggak kerja di BUMN, kalau mau menggunakan value ini juga bagus banget kayak gitu. Nah, berkaitan dengan value adaptif itu sendiri, teman-teman, berdasarkan informasi yang aku peroleh dari halaman resmi Kementerian BUMN, adaptif itu maksudnya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Berarti di dalamnya termasuk apa? Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dan terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi serta bertindak proaktif. Proaktif tuh nggak perlu disuruh dulu, udah tahu mau ngapain, nggak perlu ditunjuk dulu, udah mencalonkan diri kayak gitu, proaktif tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, value yang ada di akhlak ini sendiri, teman-teman, itu diturunkan gitu ya, ditranslate menjadi suatu kode etik dan kode perilaku untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh insan BUMN. Nah, beberapa poin yang berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku itu antara lain adalah sebagai berikut, teman-teman. Senantiasa berinovasi agar cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja. Kemudian ada juga antusias dan proaktif menyesuaikan diri dan mencari solusi terhadap setiap perubahan dan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga adalah terbuka terhadap kreativitas gagasan pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi serta proaktif mencari peluang melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan baru. Nah, itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan value adaptif beserta kode etik dan kode perilakunya. Di rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini aku nggak ngerti ya nanti tipe soalnya kayak gimana. Tapi berdasarkan tes yang tahun lalu, tahun 2024, apabila nanti tipe soalnya sama, maka teman-teman akan dihadapkan dengan soal pilihan ganda sederhana yang jumlahnya cukup banyak. Teman-teman di situ dituntut untuk dapat membaca secara cepat dan tepat untuk memahami mana pilihan jawaban yang benar kayak gitu. Teman-teman harus teliti melihat setiap kalimatnya, konteksnya, katanya kayak gitu. Nah, di sini aku akan sedikit simulasikan yang berkaitan dengan value adaptif. Nanti kalau misalkan di soal beneran itu udah dicampur ya teman-teman ya, unsur akhlak itu udah dicampur-campur kayak gitu. Jadi aku yakin sih teman-teman pasti bisa ngerjainnya, skornya bagus-bagus pasti untuk akhlak ini sendiri teman-teman. Tinggal nanti dilihat di rekrutmen BUMN tahun 2025 ini komposisinya porsinya berapa persen nih untuk nilai akhlak gitu dari persentase total tes online yang tahap pertama ya dibandingkan dengan wawasan kebangsaan dan TKD nanti kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke latihan soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dari pembahasanku yang salah, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita bakal diskusi bareng-bareng. Oke, kita masuk ya teman-teman ya ke latihan soalnya. Yuk, ini adalah latihan soal nomor satu. Anda adalah seorang admin HR yang biasa merekap data karyawan secara manual. Suatu hari, perusahaan Anda akhirnya mengadopsi HRIS, HR Information System Software, untuk dapat melakukan pengelolaan dan penyimpanan terpusat data karyawan. Sekarang Anda diminta untuk dapat melakukan migrasi data ke software itu dan tidak menggunakan perekapan secara manual lagi. Sikap Anda adalah yang mana nih jawabannya, teman-teman?
Oke, jawabannya adalah yang jelas yang B ya teman-teman ya. Secara berkala melakukan migrasi data dari manual ke sistem HRIS sesuai arahan perusahaan. Bukan yang A ya. Karena udah kebiasa pakai yang manual, jadi ogah untuk menggunakan sistem. Itu jelas, bukan perilaku adaptif. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapannya di dunia kerja adalah kecuali. Yang mana nih, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Kecuali yang B. Kenapa yang B? B sama A itu kayak kebalikannya gitu. Kalau yang A, dia kan dari manual menjadi sistem manajemen supply chain terintegrasi gitu kan. Tapi kalau yang B, dari analisis yang udah atau otomatis, sekarang balik lagi ke kertas dan ballpoint kayak gitu. Jadi mundur ya. Jadi yang salah adalah yang B, karena pertanyaannya ada kata kecuali. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah bertindak proaktif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, ini jawabannya adalah yang A ya. Tidak malu bertanya kepada rekan kerja dan atasan apabila ada yang kurang paham. B jelas salah ya. Malas membuat rencana untuk proyek mendatang. Jelas ada kata malas, berarti bukan yang itu. Kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Silahkan teman-teman. Anda diminta untuk melakukan survei harga beberapa barang untuk kebutuhan kantor, kemudian menuliskannya dalam bentuk laporan singkat. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang mana nih? Oke, teman-teman udah kejawab ya. Yang nomor 4 jawabannya adalah yang A. Melakukan perbandingan harga barang menggunakan beberapa aplikasi marketplace dan membuatnya di laptop gitu. Kenapa yang B salah? Karena perbandingannya adalah tanya ke karyawan lain. Teman-teman nggak pakai software marketplace atau website marketplace kayak gitu. Oke, kurang adaptif gitu teman-teman. Nanya. Oke, kita masuk ke poin nomor 5, contoh nomor 5. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B ya. Terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk tetap relevan dalam lingkungan kerja yang berubah. Oke, kenapa yang A salah? Nih, karena ada kata membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja untuk nih mendukung target pribadi dengan cara apapun. Targetnya target pribadi, cara apapun lagi kayak gitu ya, jelas salah. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Ini speednya aku ngikutin speed kalau misalkan teman-teman benar-benar ngeliat soalnya ya, karena waktunya tuh terbatas. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Bekerja sama dengan rekan kerja dalam menavigasi perubahan dan mencapai tujuan bersama kayak gitu. Kenapa salah yang B? Menerima umpan balik atau feedback dengan tertutup dan tidak menggunakan untuk memperbaiki diri ya menggunakan informasi itu. Jelas ya, ini bukan adaptif nih. Ini susah beradaptasi. Kita masuk ke contoh soal nomor 7. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Bersedia mengambil resiko yang terukur dalam menghadapi perubahan. Jelas kalau A salah ya. Berkomunikasi dengan buruk, bukan ya, harus dengan baik ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 8. Silahkan teman-teman. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapannya di dunia kerja adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Ada kecualinya tapi ya. Adalah kecuali yang mana nih?
Berarti yang salah. Jawabannya adalah yang ya, kecuali adalah yang A ya. Pemrosesan pemesanan barang dari sistem pemesanan online atau e-commerce menjadi datang langsung. Yang tadi ya udah online kok jadi datang langsung gitu ya. Itu jelas mundur ya. Kalau yang B kan dari manual menjadi ke sistem laporan otomatis. Benar, karena mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kalau yang A itu mundur malahan. Salah ya. Berarti jawabannya adalah yang A, karena ada kecuali. Oke, kita masuk ke contoh nomor 9. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, nomor 9 jawabannya adalah yang B ya. Menghadapi perubahan dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Kita masuk ke contoh nomor 10. Salah satu perilaku yang mencerminkan level adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapan kerja di dunia kerja adalah kecuali yang mana nih? Ini tipe ini udah aku ulang beberapa kali ya, jangan sampai lupa. Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Pengelolaan keuangan dari sistem akuntansi digital menjadi pembukuan manual. Mundur ya, teman-teman ya. Salah. Masuk ke contoh soal nomor 11 dengan tipe soal yang sama. Contoh penerapan di dunia kerja adalah kecuali. Yang mana, teman-teman? Ya, yang B ya. Pelayanan pelanggan dari chatbot atau sistem dukungan pelanggan otomatis menjadi manual. Udah otomatis balik lagi ke manual, jelas salah. Masuk ke contoh soal nomor 12. Contoh penerapan perilaku Corvelo adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hal berikut kecuali yang mana, teman-teman? Kecuali berarti yang salah ya. Kecuali yang B ya. Melihat perubahan sebagai hambatan. Masa jadi hambatan sih untuk pertumbuhan dan pengembangan. Oke, teman-teman, demikian untuk latihan adaptif hari ini. Udah kegambar ya teman-teman ya. Inti dari adaptif itu yaitu menyesuaikan diri terhadap teknologi, menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, intinya kayak gitu. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas untuk value terakhir yaitu kolaboratif. Nanti tinggal disimak aja dari playlistku ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Intinya semua value ini aku pengen teman-teman mempelajari tidak hanya untuk dihafalkan, tapi nanti dipahami. Kalau misalkan teman-teman keterima di BUMN, silahkan diaplikasikan. Jadi biar performnya tuh bagus gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau diskusi seputar karir, boleh tuliskan di kolom komentar. Atau kalau yang mau bahas di luar BUMN juga nggak masalah, hubungin aku lewat channel yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa tanya aku apapun ya, mau lowongan kerja, mau tahapan-tahapan rekrutmen, mau branding di sosial media kayak LinkedIn dan lain-lain, nggak apa-apa, gratis. Tinggal tanya aja, hubungin aja. Paling sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.